Sekarang kan Pak, gencar-gencarnya nih pemerintah bahas sawit Indonesia berkelanjutan Pak. Mulai dari program PSR-nya, biodieselnya, biofosilnya ya Pak. Pandangan Bapak gimana tentang sawit Indonesia ke depan ini? Indonesia mengalami perbaikan saat ini untuk petani pekebun sawit, yang mana bisa kita buktikan bahwasannya program PSR yang dibuat pemerintah ini benar-benar satu terobosan yang mendongkrak ekonomi masyarakat petani pekebun. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah program peremajaan sawit itu sudah sampai ke masyarakat secara detailnya? Nah, ini yang masalahnya sekarang. Maka pemerintah harus mengambil satu sikap tegas dengan penyuluh pertanian difungsikan untuk memberikan informasi ke masyarakat petani pekebun kita. Karena ini masih banyak masyarakat petani pekebun sawit yang belum mendengar program peremajaan sawit rakyat ini. Sehingga ke depan kalau ini tidak artinya dibumingkan atau disosialisasikan secara menyeluruh, maka program peremajaan sawit rakyat ini hampir tidak begitu dipahami masyarakat. Jadi gini, Bapak kan sudah mengerjakan lah program, sudah mengikuti juga lah dari program sawit rakyat ini kan. Ya. Menurut Bapak ini udah tepat sasaran atau belum? Untuk wilayah Bapak aja. Kategori yang dimaksud tepat sasaran tadi, program pemerintah melalui dana hibah ini sudah tepat sasaran belum? Gitu ya? Iya. Cukup bagus, sudah tepat sasaran. Sudah tepat sasaran. Kenapa? Karena dana program PSR ini adalah dana yang diambil dari kutipan pajak, di luar pajak ya, di luar pajak ekspor, betul, CPO. Nah, artinya apa? Ya, pemerintah sudah membuat dua kebijakan untuk memangkas harga petani sawit Indonesia. Yang pertama dari PPN, itu sudah kena petani, bebannya petani. Kemudian yang kedua, ya, beban kutipan yang diambil oleh pemerintah, yang dananya disimpan di BPDPKS, yang kemudian dikembalikan lagi kepada petani. Nah, ini dia, makanya ya, ini program sudah benar-benar bagus. Tinggal lagi bagaimana pemerintah kabupaten untuk benar-benar menjalankan program yang sudah menjadi artinya satu perubahan petani sawit kita. Saya pikir itu. Jadi kalau program ini ada nggak kesan dan pesan Bapak gitu? Karena Bapak kan udah terbilang selesai lah penggunaan dana. Kesan yang kita dapatkan di sini ya itu cukup bagus kesannya. Kenapa? Tadinya saya punya penghasilan sawit tadi itu cuma 50 atau 200-300 kilo per hektarnya. Nah, dengan adanya ini tadi itu ya, program peremajaan sawit ini, saya bisa bayangkan ya, setelah tanaman sudah berproduksi, itu yang namanya standar 1 hektar 2,5 ton per bulan produksi ya, itu akan tercapai. Maka di situ kesan saya bahwasanya pemerintah membuat satu terobosan yang memang benar-benar sudah memikirkan tentang peningkatan ekonomi kerakyatannya. Tinggal lagi bagaimana lapangannya, oknum-oknum yang ada di bawah ini yang selalu menghambat permasalahan usulan-usulan petani. Satu contoh, cara kerja profesional dinas kabupaten maupun provinsi ini harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Kenapa? Karena ini yang menjadi masalah bagi lembaga pengusung ketika lembaga pengusung tadi itu mengajukan usulan-usulan dari petani. Koperasi Restorasi Anak Bangsa saat ini ya sudah 2 tahun mengajukan usulan program peremajaan sawit dengan luasan lahan 181 hektar dengan jumlah petani pekebun ada 76. Selama 2 tahun sampai hari ini belum terrealisasikan. Tapi kan gini juga, mereka kan juga mengikuti aturan lah terbilang. Baik, Betul kan aturan berubah-ubah. oke. Mungkin aja alasannya karena itu juga. Nah,
aturan yang berubah-ubah dari peraturan pemerintah tentang usulan PSR, jelas itu memang ya salah satu hambatan sehingga di 2021 semalam Labuan Batu tidak dapat artinya target untuk mengajukan permohonan PSR dari masyarakat. Nah, aturan yang dimaksud tadi itu sebenarnya ya kalau kita lihat semalam itu cara kerja yang tidak profesional. Sebenarnya di situ sebenarnya. Nah, itu kenapa saya bilang ya, ketika pemerintah melalui peraturan usulan PSR belum melibatkan kehutanan dan BPN, ya kita sudah clear dengan jumlah luasan lahan yang kita usulkan kemarin itu 76 hektar, ada 28 petani pekebun kita, kan itu. Nah, perbaikan sistem kemudian membuat makin sulitnya lagi birokrasinya gitu loh. Bukan makin mudah. Bukan makin mudah. Kalau yang lalu kita makin mudah loh. Iya ya Pak. Legalitas kepemilikan tanah atau SKT misalkan. Nah, kalau yang lalu hanya diminta surat keterangan tanah, silang sengketa, kemudian istilahnya ini ya artinya Surat ganti rugi. surat, kalaupun memang dia ganti rugi lah artinya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini melibatkan harus punya katakan dulu peta tanah. Ini banyak kadang-kadang di sini permasalahan. Contoh misalkan surat tanah ya. Ada yang berpeta tanahnya, ada yang tidak berpeta tanahnya gitu ya. Yang lalu itu tidak dipermasalahkan. Sekarang itu dibahas. Kemudian lembaga pengusung mengajukan usulan, ya pada waktu semalam diverifikasi di kabupaten ini tidak dimasalahkan. Dengan kesalahan ABC tadi itu dikembalikan, kita perbaiki kesalahan ABC-nya. Maka kita tembakkan kembali. Maka ada kesalahan berikutnya, CDE. Apa sih kesalahan CDE yang dimaksud tadi itu? Nah, ini tadi itu. Pada waktu verifikasi pertama ditembakkan, dia tidak mempermasalahkan ada peta atau tidak ada peta. Setelah kita dikembalikan berkas-berkas lagi, kita perbaiki. Yang tidak dimasalahkan pada waktu usulan kita ajukan ke kabupaten, ini dibalikkan lagi ke masalah. Jadi bolak-balik berkas itu juga membuat lembaga pengusung sama petani merasa jenuh. Berarti kalau begitu Pak, ada juga karena berubah-ubahnya peraturan ini, jadi itulah salah satunya yang menghambat program pengusulan PSR ini. Kemudian mungkin dalam tanda kutip ini ada oknum-oknum yang untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Gimana menurut Bapak itu? Jelas. Ada kepentingan-kepentingan dinas di dalam memverifikasi data usulan PSR. Ini jelas menghambat usulan. Oknum-oknum Pak. Ya. Oknum ya. Oknum-oknum yang ada ya di kabupaten. Contoh kita buka bayar aja. Dinas kabupaten dalam artian disbunnya ya. Mereka ini masih banyak yang belum artinya legowo gitu. Bahwasanya program ini program rakyat. Bukan program ini program bagi-bagi. Nah, ketika ini belum legowo, mereka menjalankan program PSR ini dalam verifikasi, maka akan terjadi hambatan-hambatan yang sifatnya bagaimana? Dalam usulan berkas tadi itu verifikasinya tidak profesional sampai 5 kali. Kita contoh ya, di verifikasi di permohonan PSR kita yang tahap 2, 27 kali kita tembakkan ke kabupaten. Bayangkan, dari 27 kali kita tembakkan dari lembaga pengusung kabupaten, tetap belum juga benar Lolos dari verifikasi. belum juga lulus dari verifikasi. Nah, ini makan waktu berapa lama? Cukup lama. Nah, ini dia. Saya pikir itu aja ya yang perlu diperbaiki dalam pelayanan pemerintah, khususnya dinas perkebunan kabupaten maupun provinsi. Bekerjalah secara profesional, ikhlas, jujur, dan mau menerima apa adanya. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.